Di satu sisi ada Dr. Alpay Pasinli, seorang arkeolog akademis yang kaku dan patuh pada bukti laboratorium. Di sisi lain ada Zekaria Sitchin, seorang jurnalis ekonomi yang percaya pada alien dan teks kuno. Pertemuan keduanya di Gudang Museum Istanbul pada tahun 1997 adalah benturan antara ilmu pengetahuan resmi dan imajinasi liar. Yo, coy, tekan subscribe ya coy. Coy, pembahasan kita kali ini membahas sebuah artefak yang sangat mirip dengan roket ya. Kalian tahu sendirilah, roket ini lahir di era sekarang, era modern gitu kan, yang dimana roket bisa terbang atau meluncur keluar angkasa, gitulah pokoknya. Tapi penemuan artefak ini memicu perdebatan dan mulai muncul teori-teori konspirasi yang arahnya itu ke sejarah kita sendiri gitu coy. Dan mempertanyakan sejarah orang-orang zaman kuno. Nah jadi, ceritanya bermula ketika benda ini muncul di pasar gelap barang antik. Seorang pedagang barang antik membawanya ke Istanbul Archaeology Museums pada tahun 1973. Si pedagang mengaku bahwa benda itu ia temukan di Toprakale, wilayah Turki Timur. Ini adalah bekas ibu kota kerajaan Urartu yang berjaya sekitar 2.800 tahun lalu. Namun karena dia bukan arkeolog, tidak ada catatan apakah benda itu ditemukan di dalam kotak, terkubur di tanah, atau di dalam kuil. Bentuk benda ini berwarna coklat kekuningan, terbuat dari batu lunak. Bentuknya sangat aneh, mirip pesawat luar angkasa dengan sosok pilot tanpa kepala yang duduk di dalam kokpit, lengkap dengan pakaian bergaris-garis mirip baju astronot. Di bagian belakang terdapat detail yang menyerupai mesin pendorong, nozzle. Namun pihak kurator museum saat itu tidak langsung senang, mereka justru merasa terhina gitu coy. Mereka juga mencurigai bentuknya terlalu modern. Arkeolog berpendapat bahwa orang Urartu 2.800 tahun lalu tidak punya gaya seni seperti itu. Mereka menduga pedagang ini mencoba menipu museum dengan barang palsu yang dibuat di bengkel modern. Nah, karena statusnya yang tidak jelas, museum tidak membelinya tetapi juga tidak membuangnya. Benda itu dihukum ke dalam kotak kayu di gudang bawah tanah museum selama 24 tahun tanpa label nomor inventaris atau kode gitu ya. Biasanya kan kalau kita nyimpan barang banyak tuh kita kasih kode atau tulis di dus. Oh ini kotak baju, ini kotak celana gitulah pokoknya. Nah, setelah tahun 1997 muncul seorang jurnalis bernama Zekaria Sitchin, sekaligus penulis buku teori Ancient Aliens. Zekaria Sitchin ini bisa dibilang bapaknya teori astronot kuno gitu ya. Ia juga terkenal karena bukunya yang berjudul The 12th Planet. Di sana ia mengklaim bahwa ada planet ke-12 bernama Nibiru yang dihuni oleh ras alien bernama Anunnaki. Gitu coy, dalam bukunya ya. Nah, sebagai jurnalis yang terobsesi dengan teori ini, dia datang ke museum karena mendengar ada patung berbentuk roket yang tersimpan di gudang museum. Nah, Sitchin mendatangi Dr. Alpay Pasinli, seorang direktur museum. Pihak museum awalnya enggan karena bagi mereka menunjukkan barang yang mereka anggap palsu kepada penulis terkenal bisa merusak reputasi museum. Mereka takut Sitchin akan membuat berita heboh yang tidak ilmiah atau tidak terbukti gitu ya. Setelah perdebatan panjang, Dr. Pasinli akhirnya luluh, mungkin karena bosan didesak atau ingin membuktikan bahwa benda itu memang tidak berharga. Pasinli pun membawa Sitchin ke ruang penyimpanan. Saat itulah Sitchin pertama kali memegang Istanbul Sham. Dia mengeluarkan kameranya dan memotretnya berkali-kali. Foto itulah yang kemudian tersebar di internet dan buku-bukunya yang membuat benda ini viral ke seluruh dunia. Foto-foto hasil jepretannya itulah yang kemudian dia bawa pulang ke Amerika Serikat. Foto tersebut dimuat dalam buku-bukunya dan juga menyebar di situs komunitas UFO dan alien yang saat itu mulai berkembang pesat di akhir tahun 90-an. Nah, disinilah mulai muncul teori-teorinya coy. Orang-orang tidak lagi melihatnya sebagai patung kuno biasa. Ada yang menunjuk 5 lubang di bagian belakang dan menyebutnya sebagai exhaust nozzles, lubang knalpot roket. Ada juga yang memperhatikan garis-garis di leher dan tangan pilot tanpa kepala itu, lalu menyebutnya sebagai lipatan baju tekanan, pressure suit astronaut modern. Bahkan bentuk tempat duduknya dianggap sangat ergonomis untuk menahan tekanan saat peluncuran roket. Karena Sitchin juga menceritakan betapa sulitnya dia melobi Dr. Alpay Pasinli untuk membuka gudang, muncul lagi teori konspirasi baru. Orang-orang mulai mempertanyakan, kenapa museum menyembunyikannya selama 24 tahun di dalam kotak berdebu? Kenapa tidak dipajang sejak awal? Sebagian penganut teori alien menuduh pihak museum dan pemerintah Turki mencoba menyembunyikan sejarah asli orang-orang zaman kuno agar tidak merusak narasi agama atau sejarah arus utama. Di sisi lain, Dr. Pasinli dan beberapa arkeolog pernah mengatakan bahwa patung itu palsu dan tidak layak dipublikasikan.
Namun dari sisi teori konspirasi, mereka mengatakan, kalau memang palsu tunjukkan hasil tes laboratoriumnya, jangan hanya klaim sepihak. Akhirnya perdebatan itu terus berlanjut, masing-masing berdiri dengan keyakinannya sendiri. Di sini yang mulai menarik sebenarnya, karena sampai sekarang pun para arkeolog juga masih belum sepakat soal benda ini. Sebagian ilmuwan mengatakan bentuknya memang aneh, tapi itu bukan berarti benda ini benar-benar roket atau teknologi luar angkasa seperti yang dibayangkan banyak orang di internet. Dalam dunia arkeologi, ada satu hal yang sangat penting coy, yaitu asal penemuan benda itu sendiri. Kalau sebuah artefak ditemukan langsung saat penggalian resmi, biasanya para ilmuwan bisa mengetahui usia, lapisan tanah, dan juga budaya yang membuat benda itu. Tapi kalau benda itu muncul dari pasar barang antik seperti cerita tadi, para peneliti biasanya akan sangat hati-hati untuk langsung menyimpulkan sesuatu. Bisa saja benda itu memang artefak kuno, tapi bisa juga itu hanyalah karya seni atau simbol dari kebudayaan zaman dulu yang kebetulan bentuknya terlihat modern di mata kita sekarang. Dan hal seperti ini sebenarnya sering terjadi dalam sejarah coy. Kadang benda dari masa lalu terlihat sangat canggih, hanya karena kita melihatnya dengan cara berpikir orang modern. Padahal bagi orang-orang zaman kuno, bisa saja itu hanya patung simbol, benda ritual, atau bahkan sekadar karya seni biasa. Tapi tetap saja, penemuan seperti ini membuat banyak orang semakin penasaran tentang masa lalu. Karena setiap kali ada artefak yang bentuknya tidak biasa, kita jadi mulai bertanya-tanya. Sebenarnya seberapa jauh pengetahuan orang-orang zaman kuno tentang dunia di sekitar mereka? Setiap kali foto benda ini muncul di internet, selalu saja ada orang yang melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Ada yang melihatnya sebagai patung biasa dari kebudayaan Urartu, tapi ada juga yang melihatnya sebagai sesuatu yang jauh lebih misterius dari itu. Sebagian orang bahkan mulai mengaitkannya dengan teori kunjungan makhluk luar angkasa di masa lalu. Mereka percaya bahwa mungkin saja orang-orang zaman kuno pernah melihat teknologi yang tidak mereka pahami, lalu mereka mengukir atau membuat patung berdasarkan apa yang mereka lihat. Tapi di sisi lain, para arkeolog juga mengingatkan bahwa imajinasi manusia itu sangat kuat, coy. Dalam banyak kebudayaan kuno, seringkali ada bentuk-bentuk seni yang terlihat aneh atau tidak biasa bagi kita sekarang. Dan itu tidak selalu berarti mereka benar-benar melihat teknologi canggih. Bisa saja itu hanya simbol kepercayaan, mitologi, atau gambaran dari dunia spiritual yang mereka percayai. Makanya sampai hari ini, artefak seperti ini sering berada di wilayah abu-abu antara sains dan spekulasi. Di satu sisi kita punya para ilmuwan yang mencoba menjelaskan semuanya dengan penelitian dan bukti. Tapi di sisi lain, selalu ada ruang bagi orang-orang untuk bertanya-tanya tentang kemungkinan yang belum kita pahami sepenuhnya. Dan mungkin itulah yang membuat artefak seperti ini terus menarik perhatian banyak orang sampai sekarang. Yang jelas, penemuan seperti ini selalu mengingatkan kita satu hal coy, bahwa sejarah dunia ini masih menyimpan banyak misteri. Dan kadang, satu artefak kecil saja bisa membuat kita mempertanyakan kembali apa yang kita pikir sudah kita ketahui tentang masa lalu. Tapi menurut kalian gimana coy? Apakah ini hanya patung biasa dari zaman kuno? Atau justru ada cerita lain yang belum terungkap di balik artefak misterius ini?